tahrimun niyahati wa jawazul bika'i bukai. Tahrimun niyahati wa jawazul bukai. Haram meratapi jenazah. Wa jawazul bukai, dibolehkan menangis. Jadi meratap dilarang, menangis boleh. Ya haramun naumu wassurahu 'alal mayyiti. Diharamkan meratap mayit, wassurahu 'alal mayyiti, dan berteriak-teriak atas mayit. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia, ucapan yang pantas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada lagi berteriak-teriak, tidak ada lagi meratap-ratap. Ya qaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita liyu'azzabu bi buka'il hayy. Sesungguhnya mayit itu liyu'azzabu, akan disiksa, bi buka'il hayy, disebabkan tangisan orang yang masih hidup. Jadi gara-gara tangisan orang yang masih hidup membuat mayit tadi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebaiknya kalau kita sayang dengan almarhum, sayang dengan mayit, jangan ditangisi. Justru didoakan. Justru dibacakan Al-Baqarah. Justru dibacakan surah Al-Mulk. Justru dikhatamkan Quran. Disuruh diamalkan kulhu 1000, 2000, 3000. Jangan ditangis, karena itu membuat dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, juz 2 halaman 101. Wa qaulihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi juga, man nayyaha alaihi fa innahu yu'azzabu bima nayaha alaihi yaumal qiyamati. Man nayaha alaihi, siapa orang yang meratapi, man siapa saja, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, man isim mausul. Siapa saja yang meratapi, man tadi, alaihi, atas orang yang meninggal dunia, fa innahu yu'azzabu, maka bahwasanya orang yang meratap tadi yu'azzabu, akan menyiksa, bima nayaha alaihi yaumal qiyamah, terhadap orang yang dia teratapi sampai hari kiamat. Jadi ringkasnya sekali lagi, tidak boleh diratap. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, kemudian sabda Nabi, ya'khuzul bi'ata 'alan nisa'i alla yudhana. Yu'khazul bi'ata, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaiat, mengambil baiat, membaiat seorang wanita, alla yunhana, untuk tidak meratap. Qalatahu Ummul Atiyah, ya qalatuhu Ummul Atiyah, ya dikatakan oleh Ummul Atiyah radhiyallahu anha fi sahih, yang dijelaskan di dalam sahihnya. Jadi Nabi membaiat seorang wanita untuk tidak meratap. Jadi baiat ini boleh. Baiat untuk tidak meratap, baiat talqin zikir, baiat untuk mengamalkan wirid, hizib dan lain sebagainya, itu boleh.
Karena Nabi pernah membaiat seorang wanita untuk tidak meratap. Nah, konsekuensi dari baiat ini adalah kafarah. Jadi kalau dia meninggalkan baiat, dia berdosa. Pertama, berdosa kepada orang yang membaiat, yang kedua berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita baiat ini berjanji ingin mengamalkan hizib, ingin mengamalkan zikir, ingin mengamalkan wirid, tapi dia ingkar, maka dia disiksa oleh Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni bari'un minas saliqati wal haliqati wasyaqqati. Wa qala Rasulullah, Nabi juga bersabda, inni bari'un, sesungguhnya aku bari'un, melepas tangan, minas saliqati, dari wanita yang berteriak-teriak. Jadi Nabi itu bari'un, lepas, tidak mau ikut campur tangan lagi. Kepada siapa? Minas saliqati, kepada wanita yang berteriak-teriak ketika dapat musibah. Wal haliqati, dan mencukur rambut ketika dapat musibah. Nah, jadi kalau dia dapat musibah, berteriak-teriak, mencukur rambut, wasyadiqati, dan merobek-robek kainnya, mencabik-cabik kainnya. Nabi bari'un, lepas tangan. Kalau Nabi sudah lepas tangan, apa yang bisa kita harapkan lagi? Ya. Jadi sebaiknya shaliqah jangan, haliqah jangan, syaqqah jangan. Halikah apa? Berteriak-teriak. Haliqah apa? Mencukur rambutnya. Wasyaqqah apa? Merobek-robek kainnya. Ini tradisi orang-orang dulu, tidak senang kalau keluarganya meninggal dunia. Lantas dia berteriak-teriak, merobek-robek pakaiannya, bahkan mencukur rambutnya. Perempuan ya, perempuan. Laki-laki sama aja lah. Kenapa disebutkan Nabi ini perempuan? Karena perempuan itu fisikisnya lemah. Ibu-ibu itu salah sedikit nangis. Anak dadel nangis, suami dadel nangis, duit dadel nangis, suami kawin lagi, fisikisnya lemah. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, jangan menangis, berteriak-teriak, ya. Fisikisnya lemah. Kalau bapak ini kuat, ada juga yang kuat, ada juga yang nangis, Apoil yang nangis, proyek diambil kawan, nangis. Amal buka'u fala ba'sa bih. Adapun orang yang menangis itu fala ba'sa bih, tidak jadi masalah. Artinya tidak membebankan. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, lamma tuwaffiya waliduhu Ibrahim. Lamma tuwaffiya waliduhu Ibrahim, tatkala diwafatkan anak Nabi Ibrahim. Anak Nabi 7, salah satu namanya Ibrahim. Dari 7 anak Nabi, cuma satu yang Allah hidupkan, yaitu Siti Fatimah Zuhra il-Badl. Dari 7 anak Nabi itu satu yang hidup, namanya Fatimah Zuhra il-Badl. Qasim, Ahmad, Ibrahim, Fatimah Zuhra il-Badl, Ummi Kalsum, Hafs. Itu anak Rasul. Ketika anak Rasul Ibrahim meninggal dunia, innal aina, ketika itu mata Nabi
tudmi'u menangis. Wa qalba yuhzinu hati Nabi sedih. Ya, Nabi itu manusia. Ya, basharun kal bashar. Manusia seperti manusia. Nabi manusia, kita manusia. Ya, coba bedanya Nabi dengan kita dengan Nabi beda. Innal aina tudami'u, sesungguhnya mata Nabi tudami'u menangis, wa qalba dan hati Nabi yuhzinu sedih. Wala naqulu illa ma yurdiya rabbana, dan tidaklah kita naqulu kita katakan illa ma yurdiya rabbana, kecuali apa yang Tuhan kita ridha. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, sesungguhnya kami bi firaqika berpisah dengan engkau ya Ibrahim limahzununa karena sedih. Wa baka sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menangis limauti Umamah binti ibnatihi Zainab, ketika meninggalnya Umamah cucunya dari Zainab. Faqila lahu, dikatakan ya Rasulullah, atabki, kenapa engkau menangis? Awalam tanha anil bukai, bukankah engkau melarang kami menangis? Faqala, Nabi bersabda, innama hiya rahmatun, ini adalah satu rahmat dari Allah. Ja'alallahu fi qulubi ibadi, yang Allah tancapkan kepada hati-hati hambanya. Wa innama yarhamullah min ibadi ar-ruhama'u, hanya saja Allah memberikan rahmat dari hambanya ar-ruhama'u, kasih sayang. Jadi menangis itu boleh, berteriak itu yang dilarang. Hati seorang ibu luar biasa. Ya, sehebat-hebatnya kita menahan nangis, kalau orang yang kita sayang yang meninggal, pasti kita sedih. Nabi juga sedih. Ya, Ibrahim, bahkan Nabi dalam riwayat mengantarkan jenazahnya ke kuburan. Itu ada dalam kitab Tazkiyatun Nufus karangan Ibrahim An-Nu'am. Ya, jadi ketika sampai di kubur, Nabi pun mengantarkan di kubur. Setelah proses pemakaman, seluruh sahabat pada pulang. Tinggallah sahabat Rasul namanya Abu Zar Al-Ghifari. Kata Abu Zar, wahai kubur, tahukah engkau siapa yang meninggal dunia ini? Kata kubur, saya tahu yang meninggal adalah anaknya Rasul. Mendengar pernyataan itu, kalau engkau tahu yang meninggal anak Rasul bernama Ibrahim, jangan kau siksa dia. Jangan kau himpit dia. Berilah ketenangan pada Ibrahim di dalam kuburnya. Mendengar pernyataan itu, kubur pun menjawab, wahai Abu Zar Al-Ghifari, tak seorang pun yang akan aman daripada siksa kuburku. Tak seorang pun akan selamat daripada himpitan kuburku, kecuali orang itu mempunyai 3 amalan. Apa amalan itu? Kata Abu Zar Al-Ghifari. Pertama, kasura ibadu, orang yang banyak ibadahnya. Yang kedua, takhallusu a'maluh, ibadahnya ikhlas. Ikhlas itu sirrun min asrari istaqdu liman ahbabtu min ibadi. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu, mohon maaf, tidak ada yang dipandang kecuali Allah. Kalau sholatnya tidak ikhlas, manfaatnya tidak banyak. Ibadah tidak ikhlas, kebaikan tidak akan pernah bertambah banyak. Kenapa kita ibadahnya kadang-kadang tidak khusyuk? Karena tidak ikhlas. Ikhlas itu tidak ada kaitan lain, yang ingat kita cuma Allah. Apapun bentuk ibadahnya, jangan tidak berikhlas. Kalau tidak ikhlas, sia-sia. Secara syara ibadahnya sah, tapi nilai pahalanya tidak ada. Yang ketiga,
Orang akan selamat daripada siksaan kubur, kata kubur, salima qalbu. Orang yang punya hati yang salim. Hati yang salim menerima kudrah dan iradah Allah. Senangkah dia? Susahkah dia? Sehatkah dia? Sakitkah dia? Dipujikah dia? Dihinakah dia? Dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahrimul ihdadi aqsara min salasati ayyamin. Tahrimul ihdadi aqsara min salasati ayyamin. Diharamkan berkabung lebih daripada 3 hari. Yuhramu ayyahrumu antahaddal muslimatu ala mayyitin laha aksara min salasati ayyamin illa ala zawjiha. Yuhramu atau yahrumu berkabung atau diharamkan. Yahrumu diharamkan antahaddal muslimatu berkabung oleh seorang perempuan ala mayyitin atas laki-laki laha aksara min salasati ayyamin, ya lebih daripada 3 hari, illa ala zawjiha kecuali atas suaminya. Yang meninggal siapa? Suaminya. Perempuan tadi harus berkabung. Berapa kali? Lebih daripada 3 hari. Ya. Kalau selainnya tidak boleh lebih daripada 3 hari. Berkabung ini, cuma nanti kita lihat ya. Berkabung ini menampakkan kesedihan. Nah, janganlah anak ini meninggal 2 hari, ibu lah pakai celana jin. Sebenarnya baju hitam, saya ingatkan ibu-ibu, mohon maaf ya. Orang meninggal baju hitam, tas hitam, sepatu hitam, kacamata hitam, tidak ada perintah agama. Saya tidak tahu dia dari mana asal. Ya. Ada orang meninggal dunia ibu-ibu, tapi ibu-ibu di Jepang, di Jambi tidak ada. Alhamdulillah, di Jambi elok-elok. Ya. Biasa aja lah Bu ya, biasa. Tidak tahu saya, kacamata hitam, selendang hitam, baju hitam, sendal hitam, dompet hitam. Allah, di Jepang. Fa innaha ta'addu wujuban arba'ata ashhurin. Diharuskan berkabung tadi 4 bulan 10 hari. Wa asyran 4 bulan 10 hari. Siapa tadi? Perempuan tadi yang ditinggalkan oleh suaminya. Tapi bagaimana kalau yang meninggal istri? Ada sanggup bapak 4 bulan 10 hari. Kalau perempuan sanggup dia, ibu-ibu ini sanggup. Bagaimanapun juga 4 bulan 10 hari sanggup. Bahkan 4 tahun sanggup. Yang tidak sanggup bapak-bapak. Jangankan 4 bulan 10 hari. Langsung jawab ibu-ibu. Ya. Berarti batin ibu lebih hebat dari bapak. Ya. Tidak sanggup ya, begitu hebatnya seorang ibu jaga anaknya, jaga rumahnya. Ya. Seminggu sekali ke kuburan suaminya, nangis kuburan. Kalau suami mana lagi ke kuburan? Ditinggung tidak lagi. Ya, di Jepang. Di qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 bulan 10 hari itu berkabung. Berkabung itu mohon maaf, bukan tidak boleh keluar rumah, salah itu.
Maksud berkabung 4 bulan 10 hari itu tidak menampakkan kegembiraannya. Bolehlah dia pakai baju ya biasa-biasa. Ya, jangan melebihi daripada kebiasaan, itu yang tidak boleh. Sebelumnya pakai jilbab, pas suami meninggal pacul jilbab, kacamata hitam, celana jin. Ya, itu kan tidak berkabung namanya. Ya, jadi berkabung itu menampakkan kesedihan, itu makna berkabung. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi, la tahaddul mar'atu ala mayyitin fawqa salatin. Ya, dilarang wanita tadi menanggalkan perhiasannya ala mayyitin, atas mayit, fawqa salasin, di atas 3 hari, ila ala zaujin, atas kecuali atas suami. Jadi kalau suami meninggal, cincin pacul, jam pacul, loket pacul, anting-anting pacul, jual, dijual. Dan mohon maaf ya, disimpan maksudnya ya, disimpan. Fa innaha tahuddu alaihi 4 ashhurin wa 'ashran. Ya, fa innaha, karena bahwasanya perempuan yang ditinggalkan suaminya tadi tahuddu, ya, tahuddu, menanggalkan, berkabung, mohon maaf, berkabung 4 ashhurin wa 'ashran, selama 4 bulan 10 hari. Kenapa 4 bulan 10 hari? Ya, dalam hadis ceritanya 4 bulan 10 hari. Ya, karena memang situ sudah ketentuannya. Boleh saja masa iddahnya 4 bulan 10 hari, oh ya. Samalah tadi malam ada orang nanya, kenapa sembahyang subuh itu ketika kunut ada yang berdiam, ada yang berzahar. Ya, karena di situ ada doa. Ya. Itu jangan diotak-atik lagi. Yang sudah tahu TV jangan diotak-atik lagi. Yang sudah baku itu jangan diotak-atik lagi. Yang belum baku itu yang boleh. Qada'u duyunihi, melunasi hutang. Tanbari al-mubadiratu bi qada'i duyunil mayyiti. Tanbari, sogiannya lah, sepantasnya, seharusnya lah, al-mubadiratu bi qada'i duyunil mayyiti, ya, bagi keluarga itu bi qada'i duyunil mayyiti, melunaskan hutang-hutang mayit. Jadi sebaiknya orang yang meninggal dunia itu, keluarga tadi menyegerakan membayar hutang-hutang mayit. In kana alaihi duyunun, jika ada atas mayit tadi duyunun, hutang. Makanya tidak boleh kita mensalatkan jenazah sebelum hutangnya diselesaikan dulu. Makanya yang bagusnya sebelum disolatkan, ahli warisnya tegak di samping si jenazah tadi. Langsunglah ngomong, tuan-tuan, puan-puan, kalau ada orang tua kami yang meninggal dunia ini berhubungan muamalah hutang-hutang, tolong selesaikan dengan kami. Jadi bukan dikubur, sebahagiannya dikubur itu. Yang afdalnya sebelum disolatkan tuan rumah. Bisa ahli warisnya, bisa Pak Imam, bisa Pak Ustadz, atau orang yang menjadikan badalnya. Ya. Jadi di mana tempatnya? Ya di masjid sebelum disolatkan. Itu yang lebih afdal. Iskana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tani'u, menolak, minas salati, mensolatkan, ala sahibid daini, kepada orang yang berhutang. Nabi menolak, enggan Nabi mensolatkan orang yang berhutang. Hatta yuqda dinuhu, sampai hutangnya tadi dilunasi.
Selama hutangnya tidak dilunasi, Nabi menolak untuk mensolatkan. Makanya dulu ada di masa Nabi, orang itu berhutang. Disuruhlah Nabi jadi imam. Nabi tanya dulu, hal huwa alaihi dainun? Adakah dia ini punya hutang? Kata ahli warisnya, ada ya Rasulullah. Kata Nabi, bayarkan hutangnya baru saya sholatkan. Ketika itu Abu Bakar tampil di depan, ya Rasulullah, saya yang melunasi hutangnya. Lantas Nabi langsung jadi imam. 3 hari ketemu dengan Rasulullah. Abu Bakar, Nabi tanya, wahai Abu Bakar, yang kemarin yang kita sholatkan itu sudahkah dibayar hutangnya? Baru 3 hari ya Rasulullah. Tidak bisa, kata Nabi, kau bayarkan hutangnya dulu. Jadi berat sekali kalau kita ada hutang. Apalagi hutang di kantin ya. 5.000, 10.000 utang juga. Janganlah gara-gara utang melambatkan kita masuk surga Allah. Jangan gara-gara utang melambat ditunda kita masuk surga Allah. Ya. Makanya salah satu wasiat ibu-ibu yang bagus kita tulis kepada anak-anak kami, ya, kepada cucu-cucu kami, tolong selesaikan utang bapak, utang ibu. Ya. Makanya jangan banyak utang. Ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, nafsul mu'min, jiwa orang mukmin, mu'allaqatun bidainihi, ya, mu'allaqatun bidainihi, tergantung dengan hutangnya. Dainihi, ya bacanya daini, hutang kalau din agama. Nafsul mu'min, jiwa orang mukmin, mu'allaqatun bidainihi, ya, jiwa orang mukmin tadi tergantung dengan hutangnya. Hatta yuqda anhu, sampai hutangnya tadi dilunasi. Selama dia belum bayar hutang, jiwanya itu disiksa oleh Allah. Berat Pak ya, hutang ini berat. Hutang uang berat, hutang jasa juga berat. Ya. Makanya Nabi itu tidak mau menyusahkan, tidak mau mendidik. Berat Pak ya, hutang jasa itu berat. Untuk membalasnya itu susah. Kalau orang itu punya hati yang bersih, ya mau dia membalas, mengucapkan terima kasih. Berat Pak ya. Orang yang banyak bantu kita, kita ucapkan terima kasih. Itu kadang-kadang berat itu Pak. Tapi kalau dia itu hatinya bagus, ya cepat dia membalas kebaikan orang lain. Yang banyak ini lupa membalas kebaikan orang. Ya. Tapi kita tidak bisa juga ketika buat baik itu menunggu kebaikan orang, tidak. Kita cuma ingin dapat ridha Allah. Membantu orang dapat ridha Allah. Itu aja. 2, ikhlas ridha Allah. Ikhlas ridha Allah. Allah akan kasihkan kita martabat yang tinggi. Ya, karena kalau upah manusia ini itu cuma sedikit. Upahnya di sisi Allah itulah yang diharapkan. Apa upahnya? Ridha dan ikhlas. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-istirja wa du'a wa sabr. Istirja mengucapkan innalillah, itu istirja namanya. Ya, istirja itu mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, itu namanya istirja. Yang bari seyogianya lah, sepantasnya, seharusnya lah, li ahlil mayyiti, kepada ahlil mayit keluarganya, ayyalzimu sabara, melazimkan sabar, fi hadis saati, ketika kondisi yang semacam ini, bil khususi pada saat-saat kematian. Tidak ada lagi yang bisa kita ucapkan kecuali sabar. Inna lillahi wa
wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Lam pada lillah itu lil milki. Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita kembali kepada Allah. Ini kalau orang mantap tauhidnya, tidak ada nangis lagi dia Pak ya. Ya, qudrah iradah, kehendak Allah. Qudrah ketentuan, iradah kehendak. Sekarang ini yang kita cari kehendak Allah. Tidak ada kehendak kita Pak. Sempian ke sini kehendak Allah. Pada hakikatnya kehendak Allah. Jadi kalau kita memandang diri kita, inilah yang jadinya masalah Pak. Ya, kalau menandang diri itu namanya nafsu. Tapi kalau memandang Allah itu namanya qudrah dan iradah. Dia punya ta'lud taksir namanya. Panjang Pak ya, di tauhid lah. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi innama sabra 'inda sidmatil ula. Hanya sabar itu inda sadmatil ula. Inda sadmatil ula, pada pekerjaan yang pertama. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah cobaan, sabar. Tidak ada Allah coba kecuali Allah tahu maksudnya. Nabi Adam dicoba, Nabi Nuh dicoba, Nabi Muhammad lebih dahsyat lagi. Asaddul bala summa rasul summa amsal. Yang paling banyak dicoba adalah Rasul, dan seperti Rasul, dan seperti Rasul, dan seperti Rasul. Semakin tinggi makamnya, semakin banyak cobaannya. S1, S2, S3. S3 besar lagi cobaannya. Profesor tepat lagi cobaannya. Ya, ST tidak ada coba. Ya, makam semakin tinggi, semakin banyak. Coba lihat pohon tuh, Bu, lihat pohon. Kalau pohon itu tinggi, kuat anginnya. Rumput ada tak? Tapi jangan jadi rumput dipijak orang. Ya. Ini contoh. Wa aksiru minad du'ani wal istirja'i, wa aksiru banyak-banyak kata. Wa aksiru dan banyak-banyak minad doa wal istirja', mengucapkan innalillah. Di qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba tusibuhu yang diberikan musibatun sebuah musibah, fa yaqulu, seraya berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami lillah, milik Allah. Istri milik Allah, suami milik Allah, anak milik Allah. Makanya Sayyidina Umar ketika disampaikan anak sempian meninggal dunia, dia bilang alhamdulillah. Ini beda dengan kita ya. Kalau kita innalillah. Sayyidina Umar alhamdulillah. Makamnya tinggi Pak ya. Makam tinggi. Allahumma ajirni min musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibah ini. Wa khlub li khairan minha. Berilah ganti yang lebih baik daripadanya. Jadi kalau suami meninggal dunia, baca doanya ini Bu, berikan ganti yang lebih baik dari yang kemarin. Allahumma ajirni min musibati wakhlub li khairan minha. Bolehlah kalau enggak saya tuliskan di doa. Allahumma ajirni min musibati, ya Allah berikan pahala dari musibah ini. Wakhlub li khairan minha, berikanlah ganti yang lebih elok dari yang dulu. Ila ajarahullah ta'ala min musibati, kecuali Allah yang telah memberikan pahalanya daripada musibahnya. Wakhlub lahu khairan minha, gantikan yang lebih baik daripadanya.
Inilah doanya. Ya, doanya yang kita sampaikan kepada orang yang meninggal dunia. Satu lagi ibu-ibu. Nah, nanti kita lihat, kita lanjutkan aja. Wa qaulihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullah ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam hadits qudsi, ma li 'abdil mu'min 'abdi jazaa'un. Tidak ada bagi seorang hamba yang mukmin indi di sisiku jazaa'un pahala. Idza qabattu safiyahu min ahli dunya. Apabila aku ambil safiyahu min ahli dunya, kebaikannya dari ahli dunia, summa istadbahu illal jannata, kemudian mengharapkan adalah surga. Wujubut taksilihi, wajib memandikan jenazah. Iza matal muslimu saghiran au kabiran, apabila seorang muslim tadi meninggal dunia, saghiran anak kecil, kabiran orang tua, wajib taksiluhu, maka wajib dimandikan. Sawaun kana jasun kamilan, sama ada jasadnya sempurna, au kana ba'dahu faqat, atau jasadnya itu sebahagian saja. Kayak di kami Kuala Tungkal itu, ya, meninggal di laut, ketemu cuman kakinya, dimandikan. Ketemu tangannya, dimandikan. Ketemu badannya, dimandikan. Ya, sawaun kana jasul kamilan, sama saja jasadnya tadi sempurna, au kana ba'duhu faqat, atau badannya tadi, jasadnya tadi sebahagian saja. Walladzi la yaghassalu min mautil muslimin, dan orang-orang yang tidak dimandikan min mautal muslimin, dari orang-orang muslim yang meninggal dunia, huwa syahidul mu'rikati, yaitu syahid al-mu'rikati, yang gugur, allasi saqata qatilan, yang gugur di medan pertempuran, bi aidil kufarin, di tangan orang kafir. Itu tidak lagi dimandikan, tidak lagi dikafankan, tidak lagi disolatkan, langsung saja dikuburkan. Fi maidanil jihadi fi sabilillah, pada medan jihad, di dalam jihad di jalan Allah. Fi maidanil jihadi fi sabilillah, pada medan jihad di jalan Allah. Di qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, la tughassiluhum, janganlah kalian mandikan hum syuhada tadi. Fa inna kulla jarhin, maka setiap luka, au kulladamin, atau setiap darah, yafuju, yang keluar, maskan yaumal qiyamah, itu akan menebar parfum miskan, ya, miskan yaumal qiyamah, itu menebarkan parfum pada hari kiamat. Misik itu parfum. Jadi darahnya, ya, kemudian jasadnya, itu pada hari kiamat, miskan yaumal kiamat, akan menjadi parfum yang harum pada hari kiamat. Tapi kalau orang yang syahid, ya, orang yang syahid. Tapi syahid itu ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ada syahid dunia dan syahid akhirat. Sifatu ghaslil mayyiti, ya, sifat memandikan mayit. Lau afraghal ma'u ala jasadil mayyiti. Lau afraghal ma'u, jika air tadi afragha disiram, ala jasadil mayyiti, atas jasad orang yang meninggal dunia, wa dzalika hatta ammal ma'u sa'irahu, ya, yang demikian itu hatta sampai ammal ma'u sa'irahu, mengenai seluruh badannya. Li ajza zalika, li ujzi'a zalika, untuk bagian-bagiannya. Walakin nasibata,
Walakin sifat ada lagi dah. Tak ada lagi. Walakin sifata al-mustahibbatal kamilah. Ya. Walakin sifata al-mustahibbatal kamilah. Hilang. Ya, hilang. Jadi ringkasnya sifat orang yang memandikan jenazah ini harus mengenai seluruh badannya. Makanya kemarin sudah kita sampaikan, sebaiknya sebelum dimandikan tidak ada lagi yang ada pada tubuh orang yang meninggal dunia sesuatu yang menghalang. Ya, mulai dari cincinnya semuanya dipacul semua. Kemarin juga termasuk, mohon maaf, gigi palsunya. Gigi palsunya dipacul juga. Kecuali tato yang sudah permanen, jangan lagi dirusak. Satu lagi yang paling berbahaya adalah susu. Susu itu yang berbahaya, yang dilengketkan antara sebelah kanan, sebelah kiri, taruh di sini. Dibenamkan intan berlian. Ya. Itu yang berbahaya. Makanya sebelum meninggal dunia, yang model-model gitu diambil dulu. Ya, diambil. Termasuk, mohon maaf, amalan-amalan yang sesat, cepat diambil. Ya, cepat diambil. Banyak sekali hal-hal yang ya kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sekian dulu ya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar dulu ya Ustaz. Sekedar mengingatkan saja, Rabu akhir bulan Safar itu tanggal 14 Oktober. Itu ada amalannya Ibu ya. Rabu terakhir bulan Safar. Baca Yasin, nanti pada salamun dibaca sebanyak 313 kali. Lalu dilanjutkan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya, baru baca suratul Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Baru sembahyang sunat mutlak di waktu asarnya itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala, rizqan halalan tayyiban. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-sihhatal badani wa sihhatal jasadi bi dawaika ya Allah wa bi ridhaika ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, al-'afwa minkum. Wassalamualaikum